Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam ngobrol asik, masih tentang informasi haji yang ternyata setelah dikulik oleh Haji Amaluddin, oleh Mas Heri Purnomo, banyak sekali informasi-informasi yang perlu kita dalami kembali yang insya Allah bermanfaat bagi calon jamaah haji. Tapi seperti biasa, supaya kesannya asik, saya sapa dulu yang sudah hadir. Ada Mas Heri Purnomo. Assalamualaikum. Mas Heri, suwe ora jamu gedong telo. Segera ketemu, kabare piye bolo? Alhamdulillah papat iku 16. Oh iya. Alhamdulillah kabare awak seger waras. Artone mboten telas, utang lunas. Oh, alhamdulillah. Ini yang paling inti. Iya, jos. Ya, jadi ada dialek Jawa Timurannya. Haji Amaluddin, boleh tanya kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Kabarnya baru datang dari Malang nih. Yes, api-api wae. Alhamdulillah. Baik, jadi kita tahu bersama bahwa pemerintah melalui Menteri Agama telah menandatangani Taklimatul Hajj atau kesepakatan penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji pada musim haji tahun ini, di mana telah dipastikan Indonesia mendapatkan alokasi kuota 241.000 yang dari informasi Kemenang, kuota itu akan dibagi atau diseprit untuk haji reguler sejumlah 221.720 jamaah, kemudian haji khusus yaitu 19.280.000. Nah, yang menarik untuk saya kupas awal ya Mas Heri ya. Ternyata kemarin pemerintah, dalam hal ini Kemenak, merilis alur pelunasan biaya haji yang ternyata hanya bisa bagi mereka, artinya yang berhak melunasi adalah mereka yang lolos tes kesehatan atau istitoah kesehatan. Nah, di situ dituliskan, jika tidak istitoah maka tidak dapat melanjutkan pelunasan. Tadi ada asumsi dia tidak bisa berangkat di tahun keberangkatan yang telah dia nantikan itu. Menurut jenengan bagaimana ini? Jadi jamaah haji apalagi yang kaitannya dengan haji reguler, daftarnya itu masa tunggunya juga lama sekali, sawi bahasa Jawa nih. Itu tentunya dengan masa tunggu yang begitu lama, begitu waktunya dipanggil untuk berangkat, dilakukan tes kesehatan, ternyata dinyatakan oleh yang berwenang dalam hal ini, oleh tenaga kesehatan, bahwa ternyata nggak istitoah. Itu rasanya ya pasti gelo ya? Itu bahasa Indonesianya kecewa ya, apapun alasannya, apapun kondisinya, tentunya tidak mudah bahwa jamaah yang dinyatakan tidak istitoah tadi untuk mau menerima dengan legowo, itu tentu juga berat pasti. Saya tangkap pesan itu akan muncul perasaan kecewa atau gelo. Haji Amaluddin, masalahnya ini kan dari pemerintah sudah dipastikan bahwa yang berangkat tentunya yang memang nomor porsinya berangkat, tetapi ada prioritas lansia. Lansia ini kan juga risiko tinggi terhadap kesehatan itu sendiri. Gimana menurut Haji Amaluddin? Sing tadi sama bilang kuota haji 19.000 untuk haji plus itu sepertinya masih belum tuntas. Jadi ada terbaru tadi, ada tambahan untuk haji plus itu, kalau nggak salah tadi kebetulan ada Zoom kan, antara PIHK asosiasi dengan Pak Dirjen. Kebetulan Pak Dirjen posisi ada di Jeddah. Yang posisi di Jeddah mungkin bisa langsung datang, tapi yang jauh dari, yang nggak bisa ke Saudi by Zoom, itu menyampaikan bahwa kuota haji plus itu tambahannya 10.000. Ya, banyak jadi sekali. Ya banyak. Jadi 10.000 itu kalau dengan asumsi tadi, ya kan, misalkan dari kemarin itu sekitar 17.000, berarti sekitar 27.000. Wih, ini lumayan. Ini informasi dari teman-teman. Kebetulan saya tadi dari Malang sehingga nggak bisa ikut Zoom. Ya, dari teman-teman asosiasi aspirasi yang kebetulan join di Zoom itu menyampaikan tambahan kuotanya 10.000.
ya kan. Diamal itu tambahan 10.000 yang untuk haji khusus atau haji plus. Haji khusus. Jadi, itu ngambil yang dari porsinya total 241 baru ya. Baru. Jadi ini baru, benar-benar baru. Kemungkinan juga diambilkan dari kuota negara lain yang mungkin mereka negara ada konflik di sana sehingga tidak bisa berangkatkan jamaah, ya kan? Atau mungkin negara yang absen, ya kan? Sehingga kuota-kuota nganggur ini mungkin jadi diberikan kepada Indonesia. Nah, kita akan tunggu, saya akan terutama teman-teman dari asosiasi juga akan standby sampai benar-benar kuota ini masuk ke sistem. Oke. Kalau masuk di sistem baru bisa ketahuan bahwa fix namanya kuota haji plus ini dari 17.000 menjadi 27.000. Nanti kalau berita di media tadi disampaikan ada kuota haji plus yang awalnya 17.000 menjadi 19.000. Iya. Ya berarti ada tambahan sekitar 2.000. Berarti dengan tambahan 10.000, apakah kuota ini nanti menjadi 29.000? Nah, ini hitung-hitungannya kita masih menunggu, ya kan. Yang jelas dengan adanya kuota berlimpah ini ya ada harapan dari jamaah terutama yang daftar tunggunya panjang, ya, sehingga mereka bisa berangkat lebih awal. Kemudian terutama yang sudah haji, ya kan sekarang haji ini kan yang sudah haji ini kan memang benar-benar tidak boleh harus 10 tahun. 10 tahun. Itu apakah nanti diakomodir, ya, tapi sepengetahuan saya 10 tahun ini masih undang-undang masalahnya. Yeah. Jadi mungkin nggak semudah itu karena harus merubah undang-undang, ketemu DPR dan sebagainya. Dan 10 tahun itu ini loh hitungannya bukan berangkat loh, tapi setelah 10 tahun baru boleh daftar. Iya, ya, betul. Iya, betul. Jadi 10 tahun, pokoknya 10 tahun berangkat. Berangkat. Dengan adanya tambahan kuota ini, ya tentu kita sangat senang, ya kan. Dengan begitu antrian panjang bisa diminimalkan, ya kan. Kemudian terkait dengan masalah istimewa tadi, ya kan, apakah kecewa atau tidak seperti disampaikan Pak Ali tadi, ya tentu ada kecewa. Tapi kan yang namanya haji ini kan harus dilihat, ya kan, kemampuan fisik, kemampuan rezeki, terus kemampuan ilmu manasiknya, itu kan syarat, ya kan? Sehingga kalau mengacu kepada itu ya tentu kalau memang tidak mampu untuk syarat fisiknya ya tentu menjadi salah satu syarat bagi pemerintah untuk tidak bisa memberangkatkan. Ya, Jamal, ada MCU Medica Check Up itu termasuk tensi, EKL, kognitif, ada banyak variabel yang nanti harus dilalui sebagai tes kesehatan bagi calon jamaah. Jadi sekali lagi ini kan menjadi satu kekhawatiran. Ya. Kalau kemudian kebanyakan lansia di atas 70, 80, 90, ini kan mereka cemas seandainya dia kan tidak lulus atau tidak lolos isi to'ah, ya, kan gagal berangkat. Ini tadi sebagai sebuah penguatan apa yang harus mereka lakukan? Ya itu solusinya ya tentu bagi jamaah yang memang sudah nggak siap atau mungkin karena persyaratan itu sehingga nggak bisa berangkat, ya mau nggak mau solusinya pertama ya pemerintah harus mengakomodir atau menyediakan kuota untuk pendamping. Kan kuota banyak kan, kan? Ya barangkali itu jadi bahan pertimbangan pemerintah dengan kuota banyak ini dialokasikan untuk para sepuh ini yang sudah nunggu lama supaya nggak kecewa dengan jatah kuota pendamping, ya. Dan kemungkinan kayaknya kalau dengan haji plus aja 10.000 tambahan kuota, kesiapan orang berangkat itu nggak bisa menjamin bisa langsung siap untuk berangkat, ya. Nah, sehingga berharap untuk urutan jamaah haji yang di urutan yang belakangnya itu ya tentu juga
nggak semudah kita bayangkan langsung mereka mau semua, apalagi ini kan waktu juga sudah mepet, persiapan nabung dan sebagainya, itu kan juga ada pengaruh loh. Makanya itu bisa dimanfaatkan untuk kuota pendamping gitu. Karena di samping ada limpahan kuota yang merupakan ini berita gembira juga, tapi tak kalah pentingnya ya kan, yang saya bayangkan itu posisi jamaah ini, posisi tambahan kuota ini adalah posisi di Arafah Minanya. Mungkin Arafah tempatnya luas lah, ya kan. Tapi kalau di Mina, ya kan, apakah nanti berjubel lagi seperti tahun kemarin, ya kan? Karena ada tambahan jamaah. Bagaimanapun juga Indonesia ini, ya, termasuk jamaah yang boleh dibilang agak ngalem. Kalau terlalu jauh itu gak kuat, ya kan, gak kuat fisiknya. Kalau terlalu dekat gak kuat uangnya, karena untuk bayar lebih dekat dengan jamaah itu kan mahal. Ya, beda dengan jamaah yang luar negeri. Memang notabene mereka di luar negeri itu sudah kebiasaan jalan kaki. Oke. Mas, dari pengalaman haji tahun 2015 itu dari Maktab menuju ke tempat jumroh berapa kilo? Itu kurang lebih sekitar 5 kilo, 5-6 kilometer itu. Anggap aja 6 kilo ya, 6 kilo itu kalau PP 12 kilo. 12 kilo, betul. Dan itu ditempuh dengan? Jalan kaki. Terus apakah datar atau menanjak? Relatif cenderung landai, datar ya, jadi tidak lumayan sebetulnya, tidak ada tanjakan. Kalau yang di mana, di Mina, di Mina ya. Mina itu rata-rata naik turun, datar, cuman kalau kebetulan jamaah itu taruh di atas gunung ada, itu kebanyakan dari luar Indonesia. Kalau di Indonesia rata-rata datar. Ya mungkin jaraknya kalau Indonesia itu jauh iya, karena kalau sudah padat gitu urutannya sampai ke dekat Muzdalifah. Sedangkan yang biasanya tempat jauh-jauh itu sama pemerintah ditaruh di pemondokan yang dekat dengan Mina, yaitu di Ajiziyah. Jadi itu subsidi silangnya di situ. Kalau Jamaroh sendiri ini kan membutuhkan tenaga ekstra karena kan harus naik ke tingkat. Kalau jamaah kan ada eskalator. Ya, jadi kalau jamaah itu nggak ngaruh. Yang ngaruh itu jarak, ya toh. Karena apalagi seperti yang informasi terbaru tentang tambahan kuota, ya kan, baik itu haji khusus maupun haji reguler, ya kan, otomatis kan itu juga berpengaruh kepada hunian maktab, tenda-tenda yang ada di sana, ya, kepadatan dalamnya maupun jarak, ya kan, tenda itu juga akan berpengaruh, ya kan. Ini tentu juga apa istilahnya, sedikit banyak jamaah Indonesia yang boleh dibilang nggak mau tempat terlalu jauh ini, ya otomatis akan menempati tempat jauh karena tambahan kuota itu sendiri. Bisa dipahami artinya gini, ini kan ilustrasi betapa haji itu suatu ibadah yang menguras fisik ya. Nanti kalau orang itu nggak sehat, boleh jadi dia akan dehidrasi atau juga akan mengalami gangguan-gangguan medis lain ya. Bisa dipahami begitu ya, Haji Jamaluddin? Oh iya, yang namanya fisik itu kalau cuacanya panas, ya. Tapi 3-4 tahun ke depan ini memang cuacanya panas terus. Nah, kecuali kalau nanti haji itu masuk ke bulan Februari, Januari, Desember, ya kan, otomatis dingin. Nah, saya pernah mengalami itu haji di saat cuaca dingin itu saya pernah mengalami. Ya, yang namanya dingin ya tetap ada min plusnya lah. Oke, artinya sekarang kalau dengan penjelasan yang sudah sebelumnya itu, ketika ada calon jamaah dinyatakan tidak lolos di situ A itu, yang dimaksud legowo itu harus narimo ya. Artinya dia harus paham bahwa di sana itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya, jadi makanya kalau seandainya itu terjadi, ya kan, jamaahnya sudah nunggu lama nggak bisa, itu tadi imbauan saya ini supaya diakomodir kuota pendamping untuk jamaah-jamaah yang sudah lanjut. Pokoknya yang paling penting prinsipnya
jangan sampai pemerintah itu meloloskan ada jamaah yang usia lanjut diberangkatkan sendiri tanpa pendamping. Ya kan? Ini kata kunci ya? Ya, kata kuncinya. Yang aturan pemerintah terbaru itu, pendamping itu juga sudah harus mempunyai porsi dengan usia minimal 2 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun. 5 tahun. Ya. Nah, jadi paling nggak untuk kalau jadi pendamping di haji 2024 itu Pak Amal, itu berarti dia sudah harus daftar haji 2016. di 2019. 19 ya. Itu baru boleh jadi pendamping. Oh, aturan terbaru gitu ya? Iya, betul. Bukan 2 tahun tapi 5 tahun ya? 5 tahun. Ya, itu juga mungkin dipertimbangkan khususnya untuk tahun ini. Ya kan, karena tahun ini jamaah haji kuotanya banyak, ya kan, barangkali ada toleransi untuk tidak harus 2 tahun, bisa jadi 1 tahun, barangkali punya rezekinya barusan, ya kan. Kalau punya rezeki barusan kan pemerintah bisa memaklumi lah, ya kan, supaya bagaimana jamaah ini yang sudah nunggu lama dan usia lanjut ada pendamping. Ya, begitu pula keluarga, kalau memang seandainya peraturan ini nggak bisa berubah atau pemerintah nggak bisa menyiapkan kuota pendamping, itu bisa pihak keluarga juga gitu, jangan memaksakan keluarganya atau orang tuanya berangkat sendirian tanpa ada pendamping. Itu nanti terlunta-lunta. Ya, terlunta-lunta itu. Kalau penjelasan kemarin bahwa petugas haji itu juga menjadi faktor yang cukup menentukan terhadap jamaah-jamaah usia lansia ya. Tetapi kan ternyata tidak sepadan ketersediaan jumlah petugas dengan yang harus diawasi atau dilayani. Ya. Nah, kalau sekarang dengan tambahan kuota juga untuk petugas masih belum memadai ya? Ya, persoalannya pemerintah itu kan ngasih petugas ketika posisi ada di dekat Masjidil Haram, ada di kantor resort yang paling terkecil itu rayon. Dakar ya. Dakar itu yang di atasnya rayon, ada kantor rayon apa istilahnya, lupa saya. Ada kantor-kantor rayon itu petugas memang banyak di wilayah-wilayah tersebut, ya kan. Tugasnya kalau ada orang tersesat, ada orang sakit di jalan, itu tugasnya mereka. Nah, tapi sepengetahuan saya, khususnya yang haji reguler ini ya, yang kebetulan dia nggak ikut KPIH, nah, itu mereka yang ke setiap harian ada di pemondokan, kemudian dia berangkat ke Masjidil Haram, dikarenakan dia sendiri nggak ada teman, ya kan, ya syukur-syukur teman sekamar ini mau mendampingi. Tapi kalau nggak ada yang mendampingi, nah, mereka inilah yang terkadang perlu perhatian, ya kan. Kalau seandainya dipaksa ada jamaah usia lanjut berangkat tanpa pendamping, ini perlu perhatian dari pihak pemerintah. Bagaimana caranya ke setiap harian dia di pemondokan, setiap hariannya dia ketika melakukan ibadah di Masjidil Haram, tawaf sa'i atau haji dan sebagainya, ya kan, ibadah mereka ini benar-benar sempurna, dalam artian bahwa hajinya sah, kemudian dia benar-benar melaksanakan tawaf ifadah, ya. Apalagi tawaf ifadah itu posisinya sekian manusia kumpul jadi satu untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ini kalau nggak didampingi, apalagi saat pelaksanaan tawaf, ya nggak bisa menjamin petugas itu bisa mendampingi. Apalagi kalau kita lihat sendiri dalam satu kloter ini, kalau haji reguler hanya 5 petugas kalau nggak salah mengawal sekian 400 ya. Lebih. Di situ ada ketua rombongan, walaupun ada ketua rombongan, ya, tapi ketua rombongan ini yang non KPI-an, mereka berangkat sendiri. Kemudian ada ketua regu juga berangkat sendiri kalau itu bukan KPI ya. Nah, itu nggak bisa menjamin pelaksanaan jamaah-jamaah ini benar-benar bisa sempurna. Nah, makanya kembali tugas atau pemerintah untuk bisa mencari formula atau format yang tepat, ya kan, supaya jamaah-jamaah ini kalau seandainya ini ya kuota pendamping ditiadakan, atau ya sehingga mau nggak mau jamaah berangkat sendiri, ya kan.
Itu yang harus diperhatikan ya, karena kegiatan jamaah itu tidak hanya sekedar di jalan tapi juga di pemondokan ya kan, ketika di masjid ya. Ini juga mengurangi jamaah-jamaah yang sakit yang masuk ke rumah sakit Daker atau rumah sakit Indonesia yang ada di Daker itu. Itu mengurangi jumlah yang di situ. Ini ya harus diperhatikan. Kecuali kalau seandainya pemerintah seperti yang saya katakan tadi menyiapkan kuota-kuota tambahan yang akan dialokasikan untuk kuota pendamping. Nah, itu insya Allah lebih manusiawi itu. Oke, ya. Bisa dipahami dari segi kejadian yang berulang setiap tahun, bahkan tahun kemarin kan dicatat sebagai pelaksanaan haji yang cukup menyedihkan karena 800 sekian meninggal dunia, rata-rata adalah yang sakit di usia lansia. Saya ingin tanya ke Mas Heri. Mas Heri, Jawa Timur ini kan rata-rata kan antrinya 35 tahun. Ya. Kalau seorang calon jamaah haji reguler, dia mendaftarnya usia 40 tambah 35, dia berangkat 75, Mas Heri. Iya, 75. Ini sudah tua kan? Iya, betul. Pengalaman Mas Heri? Kalau yang jamaah-jamaah sudah sepuh-sepuh itu ya, itu memang perlu perhatian khusus, betul yang disampaikan Pak Amal tadi. Kalau berangkat sendirian, paling enggak keluarganya itu bisa menitipkan ke KBIH, supaya ada yang kopen, minimal teman sesama KBIH itu juga bisa dimintai tolong untuk dititipi. Pak, Bu, saya titip untuk ini ya ibu saya segala macam. Kemarin yang barengan saya juga gitu, anaknya itu menghubungi kami, itu Mas titip ya ibuku lah gitu. Itu jadi, kalau kebetulan dapatnya orang-orang yang tepat. Ya. Cuma kalau pas ketika pelaksanaan memang betul bahwa sebuah usia yang sudah lanjut ya pasti berkorelasi dengan aktivitas fisik yang memang agak berkurang. Jadi itu mau nggak mau ya nggak bisa semaksimal kalau memang usianya masih produktif segala macam. Oke, makanya saya tangkap bahwa isu toah kesehatan yang sekarang sudah disetit oleh Kementerian Agama hanya bagi mereka yang lolos isi toah kesehatan yang dinyatakan berhak melakukan pelunasan biaya ibadah haji. Ini kan ditangkap ngeri-ngeri sedap oleh keluarga yang mungkin betul di antara anggota keluarga itu yang berangkat adalah yang lansia 80, 90, apalagi yang tahun kemarin dari 100 sekian tahun itu Mbah Harun yang dari Madura itu kan. Ini kan fakta bahwa sebagian besar jamaah haji kita memang usianya lansia. Jadi bulan Januari dan Februari ini memang bulan-bulan yang cukup menegangkan bagi calon jamaah haji baik reguler ataupun haji khusus kuota pemerintah, karena nanti mereka akan melalui tahapan isi toah kesehatan yang secara personal tentunya mereka berharap dinyatakan lolos, padahal pemerintah menyebutkan apabila tidak lolos mereka nggak bisa melakukan pelunasan. Mas Heri, jadi kan kesimpulannya itu pengen ini haji di usia muda. Sampai dua kata-kata hari ini tak? Wah, memang betul Gus Yasin bahwa jamaah haji kalau sudah sepuh itu memang kasihan sekali. Jadi makanya diimbau itu yang segera cepet-cepet. Jadi tuku kuaci nang Samarinda. Wih, aduh men. Nek kulaan sinom, iku nang Kutha Blitar. Iya. Budal haji, iku ojo ditunda. Mumpung isih enom, ayo nang segera daftar. Wih. Kalau daftar, misalkan tadi antrian rata-rata 35 tahun untuk reguler Jawa Timur ini. Berarti ini tadi Haji Amaluddin bilang haji khusus. Haji khusus antrinya berapa lama sih? Sekitar 6 tahun sampai 7 tahun. Wah, 6 tahun kalau misalkan dia usia 50, berarti masih berangkat umur 55, masih bugar lah sih. Tapi kan harganya kan beda. Kalau haji khusus, haji reguler harganya berapa sekarang? 95 juta. 93, 95 ya. Disubsidi pemerintah 40 juta. Berarti jamaah masih bayar 50 juta. 50 sekian, 60 juta ya kan. Embarkasi Surabaya malah 60 setengah. Dan itu jangan lupa loh, haji reguler itu dia naruh uang itu bukan DP tapi titipan 25 juta. Makanya haji reguler itu kenapa harga nggak mengikat, ya kan? Karena memang yang 25 juta itu titipan.
Nah, sehingga ketika nanti misalkan 3-4 tahun atau 5 tahun ada kebijakan atau regulasi yang berubah itu maksudnya gak ada subsidi-subsidian, ya otomatis harga haji reguler akan menjadi normal. Nah, normalnya haji reguler itu ya kisaran antara 100 sampai 105 juta, 90 sampai 100 sampai 105 itu normalnya. Ya kan? Jadi yang di setiap pemerintah 93 sekian juta itu yang disepakati antara pemerintah sama DPR, itu aslinya biaya real pelaksanaan ibadah haji per jamaah untuk reguler ya? Oh iya, yang disampaikan oleh pemerintah itu biasanya artinya biaya real, sebenarnya biaya yang dikeluarkan itu segitu. Oh, sebenarnya kalau pemerintah mengeluarkannya lebih dari itu. Lebih dari itu? Iya, karena kan kenaikan setiap sekarang aja dulu kalau kita beli di Saudi itu kalau beli ini minuman soda itu 1 real, sekarang kalau nggak salah 2 lebih itu ya kan? Nah, jadi belum lagi dulu yang nggak ada pajak, sekarang sudah ada pajak, sudah 15% kalau nggak salah ya kan? Jadi boleh dibilang kenaikan itu nggak terelakkan karena memang regulasi terbaru di Saudi memang memungkinkan untuk naik ya kan? Akibat dari kenaikan pajak dan sebagainya. Nah, makanya sebelum ada regulasi seperti ini aja di Saudi itu pemerintah sudah mensubsidi, apalagi dengan adanya kenaikan. Makanya masuk akal bahwa suatu saat apakah 4 tahun, 5 tahun ke depan bisa jadi harga haji reguler ini menjadi normal. Kalau normal ya sebesar itu, ya kan, 100 juta, ya kan, 90, 100 juta dan sebagainya. Ya kan? Jadi ya perlu istilahnya jamaah-jamaah haji yang terutamanya reguler untuk bisa benar-benar memahami itu, ya kan. Syukur-syukur kalau jamaah haji reguler misalkan pindah ke haji khusus, karena haji khusus juga mahal juga, ya kan? Karena waktunya antriannya mepet, ya kan, maksudnya nggak terlalu panjang, ya. Ya, tapi kan di haji reguler kalau nggak salah kemarin kan di EBAT ada harga promo ya, harga haji khusus untuk mengakomodir jamaah-jamaah haji reguler sekitar 135 juta itu. 135 juta. Ya barangkali itu juga bisa jadi bagian dari sebuah solusi aja. Oh, niatnya memberikan solusi. Artinya dengan maksudnya memberikan alternatif. Iya. Alternatif. Ya. Bagi jamaah yang kepingin lama, ya kan, bisa memilih jalur haji khusus dengan harga yang 135 juta, atau mungkin jamaah yang nggak ingin lama, ya kan, berharap ada kuota tambahan lagi, nah, sehingga jamaah tersebut bisa maju, ya kan? Nah, tapi jangan lupa kalau seandainya kondisi dunia ini stabil, otomatis kuota-kuota yang diperuntukkan di setiap negara-negara Muslim itu tentu akan keambil semua kalau memang kondisi stabil, ya kan, negara-negara sudah sehat semua, sehingga jatahnya pasti akan diambil oleh penduduk di masing-masing negara. Jamal, kita perlu bersyukur karena negara Indonesia termasuk negara Muslim dengan kuota jamaah haji terbesar kan, apalagi dengan tanggal 20 ini. Tapi kembali lagi bahwa kesadaran untuk mendaftar haji reguler saja itu kan rata-rata, kita nggak menyebut terlambat, tapi mereka mendaftar di usia yang sudah relatif baru bayar, sehingga dengan antrian 35 tahun, 40 tahun, bahkan di Bantai ya, itu saya baca sampai 40 ya karena gini, saya nggak tahu ya, sebagian anak-anak muda kita itu kalau haji terlalu muda, sedangkan dia masih hura-hura, khawatir di sana kena balasan dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya nggak ketakutan, ya ketakutan sendirinya. Sebenarnya itu nggak ada. Sebenarnya memang yang paling ideal memang harus usia muda itu harus berangkat haji. Okay. Karena dengan begitu akan menikmati khusyuknya ibadah haji, kan? Akan menikmati kegiatan ibadah ketika di Arafah, ketika di Mina, ataupun ketika di Mekah Madinah di saat haji. Itu bisa didapat kenikmatan itu saat
usia masih muda. Karena nggak sakit-sakitan, berangkat sendiri bisa, ya kan, nggak pakai pendamping pun juga bisa, ya kan, nggak, terutama yang paling penting nggak gampang stres, ya, karena stres ini nggak terelakkan, orang-orang tua pasti dialami ya, nggak terelakkan lah, namanya biasanya di lingkungan desanya dengan jumlah sekian, udah tiba-tiba di tempat medan sesuatu yang asing, lingkungan asing, ketemu sekian juta orang. Jadi usia muda itu sebuah solusi, ya. Ya memang kalau usia muda biasanya ada kan anggapan gini, aku mau usia tua aja, nanti kalau haji usia muda nanti ngelakoni maksiat mulai. Ya itu ya, kalau itu sebenarnya mindset yang salah. Kalau sudah dipanggil Allah sebagai tamunya kemudian pulang, ya istiqomah aja, jangan kayak tomat. Ya kan? Mas Heri, kalau melihat daya belanja masyarakat kita, terutama juga masyarakat Muslim, ya mohon maaf kalau berdasarkan survei daya beli, misalkan alat transportasi, jenis motor baru mampu beli, lepas dari mereka pakai leasing, mobil baru yang juga harga mahal pun mampu beli, dan itu menjadi salah satu indikator bahwa sebenarnya daya beli masyarakat tuh lumayan. Tapi kesadaran daftar haji kok kayaknya masih kurang ya. Untuk Mas Heri gimana? Di reguler ya? Iya, jadi itu kembali lagi bahwa memang kesadaran tiap orang itu kan memang beda-beda ya, tingkat pemahaman bahwa rukun haji itu, kalau padahal dari SD itu sudah diajari rukun Islam itu ada 5, syahadat, sholat, zakat, poso. Nomor 5 itu sayang itu diedit sama banyak masyarakat, diedit dari yang nomor 5 itu ini ganti rumah, beli rumah baru. Nomor yang ke-6 beli sepeda motor yang kedua, nomor 7 ganti mobil lagi, nomor 8 beli tanah, seterusnya. Jadi akhirnya hajinya iso-iso nomor 40. Gitu, betul. Nah, jadi memang harus dipahamkan dari yang basic aja. Rukun Islam ada 5, ya sudah. Kalau sudah lengkap 4 ya 5-nya segera haji. Itu juga masih ada jeda waktu setelah daftar, kan masih ada jeda waktu. Kalau haji plus cukup 6 tahun, itu kan insya Allah cukup. Sebenarnya menarik ya kalau di SD atau bahkan di TK itu sudah diajari manasik pakai baju ihram, untuk memunculkan kesadaran agar mereka mendaftar haji lebih muda gitu, bagus ya. Betul, harus dan sudah banyak sih sebetulnya yang manasik untuk anak-anak itu. Kan haji itu kan panggilan. Allah itu memampukan orang-orang yang dipanggil, bukan Allah itu memanggil orang-orang yang mampu. Itu aja sudah bisa kita simpulkan sendiri bahwa ketika orang punya kemampuan finansial, belum tentu dia mau berangkat haji karena memang Allah nggak memanggil, ya kan? Tapi bisa jadi orang-orang yang nggak uangnya pas-pasan, atau supaya tiba-tiba dia bisa berangkat. Jadi Allah memang memampukan orang-orang yang dipanggil. Jadi memampukan itu ya, berarti punya negosiasi. Yang jaringan Pak Amal tadi, saya itu tertarik ini Pak Amal. Biasanya kalau ada tetangganya atau teman atau saudaranya yang pergi haji, aku tolong yo nitip dongo, tolong didongakno, muga-muga aku nanti dipanggil. Ketularan. Nah, ada kisah menarik, teman saya itu bilang, saya itu pas berangkat haji wingi dijaluki dongo, dimintai doa sama temen, aku tolong dongakno ben dipanggil. Loh, percuma lek tak dongakno tok, lek awakmu pengen dipanggil, segera usaha untuk daftar. Kira-kira seperti itu. Doa itu juga penting, tapi usaha ikhtiar untuk daftar itu juga penting. Jadi bukan cuma dongo tok untuk dipanggil, ikhtiarnya yuk daftar. Jadi terlambat memutuskan berdampak ke makin tertundanya rencana keberangkatan, yang akhirnya setelah dia daftar tahu-tahu dengan antrian panjang kan. Betul. Keberangkatan di usia lansia. Nah, Jamal, ini kan tetap fokus ke kepedulian kita, semacam sense kita kepada calon jamaah yang boleh jadi itu masih keluarga kita, teman kita, berangkat di usia tua dengan risiko tinggi. Kalau tadi disebutkan ada solusi, bahwasanya ada haji khusus dengan biaya murah. Tapi kan tetap saja haji khusus ini dianggap mahal, Ji Amal. Nah, tapi tadi ada menarik
disebutkan suatu saat boleh jadi 5 tahun 10 tahun ke depan tuh biaya real yang harus dibayar oleh calon jamaah haji reguler itu bisa mencapai 100 juta. Iya, bila asumsi subsidi haji dicabut, ya kan? Karena kan haji ini kan sebenarnya harga normalnya nggak segitu. Makanya tadi saya katakan haji reguler ini secara fakta di otak-atik apapun sebenarnya dengan harga segitu kan memang nggak nutut, ya kan nggak cukup. Ya, pemerintah pasti mensubsidi itu. Nah, jadi kalau seandainya sekarang jamaah ingin berangkat haji tapi kemudian berharap biaya dibayar itu 50 juta untuk sekarang, tapi untuk 10 tahun ke depan ya belum tentu itu bisa terwujud, belum tentu. Tapi kan kita nggak tahu, siapa tahu kemudian pemerintah negara kita kaya, kita subsidi lagi lebih banyak lagi ya semoga. Jadi Jamal, saya tertarik, intinya kan satu sisi kita bersyukur dengan adanya tambahan kuota 241.000 ini dalam catatan sejarah termasuk terbesar. Kalau kita bahasakan kan 1/4 juta, hampir 1/4 juta. Tapi ternyata dengan mendasar banyaknya calon jamaah haji di usia lansia menjadi satu challenge atau tantangan agar pemerintah betul-betul bisa mensukseskan dengan indikator mungkin yang berangkat adalah yang sehat, berangkat selamat, pulang selamat, dibanding tahun kemarin sampai 800 orang sekian yang meninggal dunia. Menurut Haji Amal sebagai orang yang bergerak di dunia layanan haji, bagaimana ini sama jamaah lansia ini? Maksudnya? Artinya kan menjadi satu tantangan yang juga harus ya tantangannya nggak hanya sekedar itu aja, ya kan? Tantangannya itu tempat maktab atau tenda di Mina itu juga sebuah tantangan, karena dengan tambahan kuota lebih banyak otomatis hunian di tenda itu kan juga semakin padat, gitu. Kemudian tenda-tenda juga karena berjubel sehingga banyak mungkin bisa jadi akan menempati ada jamaah-jamaah yang akan menempati tempat-tempat tenda yang jauh-jauh, gitu. Itu termasuk tantangan juga, ya. Cuman bagaimana pemerintah mensiasatinya supaya tempat jauh jadi dekat, ya itu tadi seperti saya bilang tadi, biasanya taruh di Azizia, ya kan. Tapi masalahnya kalau di Azizia itu jamaah ketika mau mabit itu biasanya dia nggak menempati tenda karena tendanya jauh di Musdalifah. Otomatis ya ngemper di pinggir di pinggir-pinggir Jamarot, ya kan, sampai tengah malam baru balik lagi ke hotel. Ya kan, karena tempatnya tendanya jauh. Nah, makanya untuk terutama jamaah-jamaah yang usia lanjut, kalau di Mina mungkin kalau yang usia lanjut masih bisa diatasi dengan membadalkan lemparan, karena kan Mina ini termasuk wajib haji, ya kan. Seandainya tidak hadir 3 kali berturut-turut, ya, asalkan lemparannya diwakili, ya kan, ya tetap sah, tapi bayar dam. Kalau cuman 1 kali nggak hadir, ya bayar fidyah. Jadi kalau untuk masalah di Arafah Mina itu solusinya mungkin seperti itu, ya kan. Ya, tapi kalau untuk kaitannya dengan jamaah-jamaah yang lanjut ini kaitannya dengan ketika pelaksanaan tawaf ifadah, ketika mobilisasi mobilitasnya dia dari pondokan ke masjid, kemudian atau dari Arafah Muzdalifah, ya khususnya yang masalah fisik kesehatannya. Ya, apalagi kalau seandainya haji tahun ini beda dengan sama dengan tahun kemarin, ya panas terus tanpa ada hujan, ya otomatis yang usia lanjut ini rawan kena dehidrasi, ya kan, rawan juga kesehatan fisiknya, ya kan. Ini harus jadi perhatian, ya kan. Terutama sekali lagi pendamping yang
jangan sampai itu istilahnya kita sebagai keluarga menggantungkan kepada teman satu rombongan dan sebagainya. Nah, karena haji itu 40 hari dinamikanya sangat dinamis sekali setiap harinya. Oke, saya menangkap tantangannya memang berat bagi lansia. Sebab itu kan pemerintah mencoba dengan istiqoah ini selainnya memfilter atau mengurangi resiko itu. Mas Heri sebagai penutup ya. Tadi disampaikan bahwa kalau kita melaksanakan haji di usia muda itu insya Allah senikmat-nikmatnya keadaan ya. Betul sekali. Jadi ibadah juga maksimal, fisik kita juga mendukung, mau bergerak kemanapun juga insya Allah juga akan lebih mobilitasnya tinggi. Jadi itu insya Allah juga menambah bahwa mendukung kesempurnaan untuk dalam hal ibadah haji. Itu memang betul fisik sekali, apalagi ketika haji ya, apalagi yang reguler maknanya jauh dari tenda ke lempar jamarot yang saya alami dulu 5 kilo lebih. Nah, itu PP berarti 10-12 kilo. Itu memang sebisa mungkin ketika masih muda segera daftar haji. Ada kata-kata motivasi untuk yang belum haji mungkin Mas Heri? Gini, pertama memang harus diniatkan yang betul-betul. Niat ya? Harus diniatkan yang betul untuk menyempurnakan rukun Islam itu, bahwa yang kelima itu memang haji. Jangan yang lainnya. Jangan yang lainnya. Terus kemudian dan juga apalagi kan di EBAD juga ada paket haji yang hemat. Yang tadi Pak Amal menjelaskan yang 135 juta itu. Itu kan sebuah kesempatan. Kesempatan waktunya juga bisa lebih dipangkas ya Pak Amal. Ya, paket DIVA itu. DIVA. Itu lebih solutif ya? Iya, bagi orang yang lansia. Iya. Bagi orang yang lansia, termasuk bagi yang muda pun juga termasuk di haji khusus itu sejauh-jauhnya tendanya di Muaisin ya, dan itu sedekat-dekatnya tendanya haji reguler ya, jadi sedekat-dekatnya tendanya haji reguler itu sejauh-jauhnya tendanya haji khusus. Jadi Mas Heri, berarti sebagai orang yang pernah menunaikan ibadah haji reguler, usia juga masih relatif muda. Tadi kan disampaikan betapa senangnya. Betul. Nah, untuk yang mungkin agak lansia, apa motivasi yang bisa disampaikan? Wah, ini memang kita harus semangat, niat yang kuat. Jadi nek ketok wewer, iku buntute sapi. Apa kuwi? Mangan lepet karo numpak sepeda. Haji reguler antrine sawi. Ya betul. Nek pengen cepet, ayo nang daftar haji paket DIVA Hemat 135 juta. Oke, jadi ngobrol asik sekali ini karena kita ini juga memberikan solusi ya Mas, dari keadaan yang memang ini cukup menjadi perhatian bukan hanya oleh pemerintah atau KPIH apalagi penyelenggara ibadah haji khusus, tapi juga bagi keluarganya. Ketika mengikuti tes kesehatan di puskesmas lolos tidak, karena kalau nggak lolos alamat dia akan tertunda keberangkatan. Impian yang sudah dibangun puluhan tahun, mungkin ya antri sudah hampir 30 tahun, ternyata nggak lolos kan pasti sedih atau tadi dikatakan gelo. Dan kita doakan semoga jamaah haji keberangkatan tahun 2024 ini semuanya dinyatakan lolos istiqoah kesehatan, kemudian tidak melunasi dan mereka dimampukan Allah berangkat selamat, pulang selamat dan semuanya mabrur. Saya cukupi sekian dulu ngobrol asik dan kita akan sambung episode berikutnya. Terima kasih.